Welcome to Suara Hair Channel. Menyatakan kalau orang Klaten itu harus tahu tentang lurik. Nah, orang ngerti lurik. Jotos. Mengapa harus begitu? Artinya proses penelitian ini meskipun basisnya tadi soal kearifan lokal, sesungguhnya bukan semata-mata kearifan lokal dalam Wedatama. Tidak ada nih bukunya. Bukan semata-mata soal itu, tapi ada pengembangan lebih lanjut bahkan sampai di soal legalitas. Selain itu, Bu, soal apa lagi? Melihat mungkin rumit ya, tapi bagi warga Bingungi Klaten, gitu lah ya. Tapi bagi warga Klaten yang sudah menjadi bagian dari lurik itu tidak rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Hyar M. Permana di Suara Hyar. Dan kali ini kita bertemu di ruang tamu. Kok beda? Karena ini edisi spesial. Saya sedang mertamu. Saya bertamu ke Tlingsing, Cawas, Kabupaten Klaten. Itu sentra industri tenun lurik. Saya bertemu dengan Bu Esti Ismawati, Dr. Esti Ismawati MPD, dosen Universitas Widya Dharma Klaten yang meneliti tentang lurik. Apa kabar Bu Esti? Alhamdulillah baik. Nah, ini Bu Esti beberapa waktu tertarik untuk meneliti tentang lurik karena Bu Esti ini asli orang Klaten. Ngaten ya Bu? Betul. Nah, apa sih bagi orang Klaten arti lurik itu? Terima kasih. Lurik bagi orang Klaten adalah kehidupan. Jadi dengan lurik ini orang Klaten bisa hidup dan menghidupi. Hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk lingkungannya, untuk bangsanya, bahkan nanti untuk dunianya. Ya. Dalam percakapan tadi Bu Esti menyatakan kalau orang Klaten itu harus tahu tentang lurik. Nah, orang ngerti lurik. Jotos. Mengapa harus begitu, Bu? Ya, kalau lurik di Klaten, sementara orang Klaten tidak mau tahu tentang lurik, ini berarti kan kebangetan gitu ya. Jadi kebangetan. Jadi apa yang akan disumbangkan atau dikenangkan kepada generasi yang akan datang, kepada generasi yang ada sekarang, ya, kalau tidak mau bicara tentang lurik. Padahal lurik itu adalah kehidupannya, kehidupan sekelilingnya, kehidupan yang ada di Klaten. Oke. Nah, ini saya pengen tahu kenapa kok Bu Esti tertarik untuk meneliti tenanan soal lurik. Ya, jadi begini Mas, sebetulnya penelitian kami. Jadi itu tim gitu ya Bu? Tim yang terdiri 2 orang, saya dan Pak Warsito dari Widya Klaten. Ini penelitiannya itu tentang local wisdom. Oke. Jadi tentang kearifan lokal. Nah, yang di proposal yang kemudian diterima oleh Ristek Dikti dan juga Ristek BIN berikutnya itu local wisdom di dalam kitab Wedotomo, Wulangreh, dan Tripomo. Nah, setelah saya mempelajari local wisdom itu sendiri, ternyata local wisdom itu bukan hanya di dalam aspek kebahasaan, tetapi juga di dalam kehidupan.
Jadi apa yang ada di dalam kehidupan ini sebetulnya ada kearifan lokalnya. Ya. Termasuk di sini karena Klaten ini adalah lurik. Nah, pada tahun yang kedua dan akhir tahun pertama itu penelitian ya, Green tadi ya, ini, Ristek Green ya. Ya, memang kita angkat lurik Klaten ini. Apa hubungannya kearifan lokal wisdom dan lurik? Ya di dalam lurik itu ada kearifan lokal. Jadi proses pembuatan lurik itu sendiri kan melibatkan orang banyak, melibatkan beberapa kelompok, melibatkan beberapa pribadi yang harus kompak, harus menyatu ya untuk mewujudkan sebuah karya yang namanya lurik itu. Nah, nilai-nilai kekompakan, nilai-nilai kegotong royongan inilah yang kami maksudkan sebagai local wisdom itu. Ya. Jadi ada nilai kebersamaan, nilai kegotong royongan, nilai kesabaran ya. Kesabaran karena itu prosesnya kan panjang sekali ya. Mulai dari pemilihan benang sampai pewarnaan sampai seterusnya ini kan prosesnya panjang sekali. Jadi ada nilai kesabaran di situ. Nah, ini yang kami maksud sebagai local wisdom. Apa hubungan antara local wisdom dan lurik? Ya, di dalam lurik itu ada local wisdom, ada kearifan lokal. Kearifan lokal di sini wujudnya adalah nilai-nilai. Nilai-nilai yang ada di dalam lurik ini banyak sekali. Ya, misalnya di antaranya itu nilai kegotong royongan. Jadi kalau si pembuat benang ini tidak mau disuplai atau tidak mau diambil benangnya juga tidak akan jadi lurik ya. Jadi kemudian butuh orang banyak, bukan hanya satu orang bisa menghadirkan kain yang seindah seperti di belakang Bu Esti, seperti di belakang saya ini. Tadi sebelum ini saya sudah melihat proses mulai pewarnaan apa saja itu, pewarnaan, ada penyekiran, ada kemudian nyucuk. Nah, proses itu seberapa rumit sih sebenarnya? Kalau orang melihat mungkin rumit ya, tapi bagi warga Bingungi Klaten gitu lah ya. Tapi bagi warga Klaten yang sudah menjadi bagian dari lurik itu tidak rumit dan bisa dilakukan dengan sangat enjoy, dengan sangat senang. Tadi kan sambil mendengarkan lagu-lagu yang diputar langsung dari sambil ngobrol juga gitu. Sambil ngobrol, sambil apapun bisa. Kalau ngerasani tanggane barang. Enggak. Kalau ngerasani enggak, kita sudah tahu ya. Jadi berkarya sambil santai. Itu apalagi ya, yang pola sekarang kan setelah pandemi ini si pelurik ini atau penenun ini tidak harus datang kepada juragan, tetapi bisa melakukannya di rumah gitu. Alat tenunnya itu dikirim ke rumah orang yang menenun itu, sehingga mereka bisa bekerja dengan enak, dengan santai, bahkan sambil mengerjakan yang lain-lain di dalam rumah tangga itu. Saya dengar sebagian besar penenun lurik di Klaten itu malah petani, artinya masih melakukan aktivitas sehari-hari, bukan semata-mata menjadi penenun lurik. Betul. Ya, jadi apa yang bisa kita petik dari ini? Ya, memang multi talenta diperlukan dalam kehidupan ya. Jadi orang tidak harus misalnya guru itu hanya guru saja kan ya. Dosen tidak hanya dosen saja. Jadi di sini kita belajar adanya multi talenta. Jadi ketika lurik ini belum bisa dipanen dalam tanda petik, belum bisa dipotong untuk dijual, mereka bisa mengandalkan hasil sawahnya dulu. Dan ketika sawahnya baru menanam, mereka bisa andalkan hasil tenunannya. Jadi itu banyak sekali nanti talenta. Banyak hal yang bisa kita pelajari gitu sebetulnya dari lurik. Oh betul. Ya. Jadi memang ini warisan leluhur yang perlu dan sangat penting untuk dilestarikan. Saya masuk ke luriknya. Lurik itu kan bukan semata-mata sebuah karya yang dibuat oleh warga Klaten. Di luar sana ada banyak lurik atau yang serupa lurik. Kira-kira apa kelebihan lurik Klaten? Ya, kalau kelebihan itu banyak ya.
atau kekhasan begitulah. Kekhasan juga banyak juga. Kelebihan banyak. Apakah itu? Khasnya tuh murah gitu ya. Murah. Khasnya lurik klaten tuh murah, ya, terjangkau. Kemudian trendy. Trendy artinya motifnya itu mengikuti perkembangan zaman ya, sehingga anak-anak muda, remaja, ABG juga tertarik untuk memakai lurik klaten. Ya. Jadi ini motif-motifnya banyak sekali dan alhamdulillah kami di tahun pertama itu sudah menghakikan hak atas kekayaan intelektual gitu ya. Itu satu motif namanya motif apa itu? Udan Berkah ya. Nah, motifnya seperti ini. Jadi ini kalau tampak dari sini ini seperti air hujan gitu. Ya. Jadi kalau tadi terdengar ada suara hujan itu ya hujan itu adalah berkah. Ya, berkah ya. Sebagaimana motif-motif yang lain mempunyai filosofi, udan berkah juga punya filosofi. Ya, di sini si pemakai kita harapkan selalu mendapatkan berkah ya, di sepanjang jalan, sepanjang waktu ketika dia menggunakan motif itu, baik berupa tas maupun berupa jas. Aku kudu nganggo iki ben untuk berkah. Ya boleh ya. Nah, oke. Kita tarik agak mundur nih Bu, agak mundur. Soal lurik klaten. Mulai kapan sebenarnya lurik klaten itu ada? Ya. Setelah saya mempelajari sejarah lurik ya dan juga membaca banyak sumber-sumber dan referensi dan juga mewawancarai beberapa tokoh ya. Ini bisa kami simpulkan bahwa memang mulainya lurik itu kira-kira tahun 1930-an ya, 30. Tepatnya mungkin 38 ya. Ketika seorang putra daerah Klaten, daerah Medan yang bernama Suhardi Marsito ya. Hadi Sumarto ya, Hadi Sumarto ya. Ini bersekolah di sekolah teknik tekstil di Bandung. Nah, beliau yang mempunyai ilmu tekstil ini kemudian menularkan ilmunya itu kepada warga Medan yang saat itu sedang mengungsi. Ya. Mengungsi di mana itu? Di sekitar Medan juga ya, di agak mungkin daerah Ceper ya. Ketika ada yang namanya Clash kedua ya tahun 1948 ya. Ini jelas saya belum lahir. Ya betul. Jadi di pengungsian itulah Bapak Suhardi Hadi Sumarto ini menularkan ilmunya kepada para pengungsi. Terkhusus di situ yang kemudian muncul sebagai penerus yang eksis yaitu Bapak Rahmat, yang namanya Pak Rahmat itu dengan tenunnya perusahaannya yang bernama Sumber Sandang. Nah di sini kami karena ini sifatnya penelitian itu harus ada inovasi-inovasi ya. Ini termasuk juga inovasi dalam badan pembuat lurik itu, ya. Jadi yang namanya tadinya Sumber Sandang itu namanya tadinya itu hanya usaha dagang ya. Ini karena kita peduli juga dengan mitra ya, mitra dalam hal ini kami pada waktu tahun pertama itu mitranya Sumber Sandang ya. Ini lalu kami bisa mengantar ya, mengubah status UD itu menjadi CV sehingga kalau CV ini soal legalitas gitu ya? Legalitasnya makin kuat ya, kemudian juga gengsinya makin tinggi ya, dan kami berharap nanti lurik ini juga gengsinya juga makin tinggi ya. Jadi nanti lebih tinggi lagi jadi PT gitu ya? Kalau PT stressingnya pada laba ya. Nah kalau ini enggak, jadi kita bukan hanya mengejar laba, tetapi juga kesejahteraan bersama. Jadi di sini kan penenun-penenun ini banyak yang sudah usia lanjut, yang ketika mereka melamar pekerjaan di tempat yang lain itu tidak diterima. Tetapi di tenun lurik inilah mereka masih bisa menghasilkan, masih bisa berkarya, masih bisa istilahnya ikut menghidupi keluarganya gitu. Jadi disinilah yang saya maksud nilai-nilai local wisdom itu. Artinya proses penelitian ini meskipun basisnya tadi soal kearifan lokal, sesungguhnya bukan semata-mata kearifan lokal dalam Wedatama. Udah ada nih bukunya. Bukan semata-mata soal itu, tapi ada pengembangan lebih lanjut bahkan sampai di soal legalitas. Selain itu Bu, soal apa lagi? Masih banyak ya. Jadi kita istilahnya eliminasi ya hal-hal yang
sudah out of date, dan kemudian kita mengupdate dan menyesuaikan dengan situasi saat ini ya. Itu banyak hal, diantaranya yang pertama itu ada desain industri. Jadi kok selama ini orang buat tas ya sudah ya tas ya seperti itu aja, enggak. Kita ada desain industri yang kemudian kita hakikan juga. Kemudian yang selama ini tidak ada merek sama sekali. Nah, kita juga hakikan ada merek dagang. Kemudian yang selama ini mungkin ya tenun seperti itu. Enggak, ada inovasi baru di situ, tenun yang dia bukan hanya searah tetapi dua arah. Ya, jadi dua arah yang tadi saya sebut motifnya udan berkah tadi. Oke. Anda masih bersama saya HRM Permana di ruang tamu edisi spesial Mertamu ke Klaten. Kita bicara soal lurik Klaten, salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang saya kira perlu dikembangkan. Saya bersama Ibu Esti Ismawati, dosen Universitas Widya Dharma Klaten. Balik ke tadi Bu Esti bicara soal pengembangan motif, pengembangan corak. Ada tidak motif-motif tradisional, motif-motif sakral di dalam lurik Klaten? Iya, ada Mas. Dan sudah saya tulis di buku itu. Kami tulis ya. Sudah ada di sini. Jadi kalau mau baca lengkap ini, tapi biar Bu Esti menjelaskan dulu. Jadi ada yang namanya motif tuluh watu, itu digunakan ketika Ruwatan Sukerto. Nah ini saya bawa bukunya Ruwatan Sukerto, itu memang ada syarat-syarat tertentu, diantaranya itu penggunaan motif lurik tuluh watu itu. Ya. Jadi itu memang digunakan pada saat-saat winyit, ya, saat-saat sakral, saat-saat yang istilahnya itu tidak biasa gitu ya. Nah, ini tradisional ya. Tapi sekarang ini karena perkembangan zaman, perkembangan zaman dan juga perkembangan mindset para pelurik dan para pengguna lurik ya, ini sudah tidak lagi menggunakan motif-motif yang sakral itu ya. Jadi mereka semuanya percaya kepada Tuhan dan apapun yang terjadi diserahkan pada Tuhan ya. Jadi tidak usah ada Ruwatan Sukerto seperti ini. Tapi ini saya kira hanya sebagian. Masih ada sedikit atau banyak ya, 1-2 yang tetap menggunakan upacara Ruwatan Sukerto ini dengan lurik yang tadi yang sakral. Oke, terima kasih Bu Esti Ismawati. Saya sudah diperbolehkan mertamu untuk bicara panjang lebar tentang lurik. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat gitu. Jika Anda merasa apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat, mohon share sebanyak-banyaknya sehingga manfaat itu tersebar lebih luas lagi, sehingga manfaat itu juga akan sampai kepada kawan-kawan kita, kerabat-kerabat kita yang menjadi perajin lurik di Klaten. Dan mudah-mudahan seperti harapan Bu Esti tadi, masa depan lurik Klaten akan semakin cerah, lebih-lebih setelah nanti menjadi identitas warga Klaten. Kira-kira itu Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Esti. Kita mudah-mudahan ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya HRM Permana. Yuk berbagi cahaya.